Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, izinkan terlebih dahulu untuk membacakan beberapa tata tertib. Yang pertama, mohon kepada semua peserta untuk mematikan suara atau menonaktifkan fitur mikrofon. Mohon untuk tidak mencoret layar atau men-share screen dalam bentuk apapun kecuali untuk mengganti nama akun dengan format nama ada instansi saat terhubung di ruangan Zoom. Peserta yang tidak mematuhi aturan atau tata tertib akan dikeluarkan oleh operator. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan format nama, asal daerah, instansi, dan pertanyaan. Absen jadwal kegiatan. Sertifikat akan dikirimkan paling lambat 5 hari setelah kegiatan webinar dilaksanakan. Demikian beberapa tata tertib yang harap diperhatikan oleh semua peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan selamat datang kepada semua narasumber dan peserta yang sudah bergabung di kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang ini kita bisa bergabung di forum ini dalam keadaan yang insya Allah tidak kurang salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta webinar semuanya yang kami hormati, perkenalkan saya EN Saputra yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai pembawa acara. Susunan acara webinar dengan tema Mengenal Jalur Emas di Lebong Bengkulu untuk Hindarkan Karat Sejarah Bangsa. Yang pertama adalah pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar dengan tema Mengenal Jalur Emas di Lebong Bengkulu untuk Hindarkan Karat pada Sejarah Bangsa, Sabtu 23 Januari 2021 dimulai. Berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Sambutan dari Ketua Pelaksana kepada yang berhormat Gaya Mentari M. Hum. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa terdengar ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Saya juga ingin mengucapkan salawat senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Ken yang memberi dukungan terhadap pelaksanaan acara ini. Tanpa beliau, kita berjalan tanpa arahan sebenarnya. Oke, selanjutnya, yang kedua kita ucapkan juga terima kasih untuk sponsor terhadap acara ini. Mereka merupakan sponsor tunggal kami yang peduli terhadap kebudayaan dan mendukung secara material dari Qatar. Lalu, dukungan ini sungguh sangat membantu acara ini terlaksana. Selanjutnya, kami juga ucapkan terima kasih kepada segenap tim Kaganga, komunitas baru kami, yaitu komunitas penggiat sejarah dan kebudayaan yang selalu bekerja sama dan solid dalam mengusahakan agar acara ini berjalan lancar. And thank you very much for all the speaker in here, Mr. Gerard, Mbak Lia, dan Ibu Siti Rahmana. Mbak Siti Rahmana tepatnya, karena dia adalah peneliti muda. Terima kasih banyak jika sudah hadir di dalam webinar kali ini. Terima kasih banyak Bu Lia. Terima kasih Mr. Gerard. Dan terima kasih kepada Ibu Siti Rahmana juga. Oke, tanpa para peneliti ini mungkin kita akan bingung untuk bagaimana caranya menyajikan kebudayaan tentang lebong ini. Oke, jadi dari narasumber peneliti ini kita mengharapkan agar ada banyak informasi yang bisa dibagi kepada kita semua. Oke, selanjutnya, sebenarnya tema ini beranjak dari pemikiran kami semua, dari komunitas baru kami, bahwa budaya yang terdiri atas ide, perilaku, lalu hasil karya manusia, semuanya adalah milik kita semua kalangan, dari pengajar, pendidik, peneliti, bahkan masyarakat umum. Jadi harapan kami adalah siswa, mahasiswa, kalangan milenial bisa membantu melestarikan kami semua, melestarikan kebudayaan. Oke, selanjutnya kami mengharapkan semestinya para peneliti, khususnya di Bengkulu, yang melakukan penelitian budaya dapat memberikan informasi sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat umum. Oke, terus agar kita semua bisa bangga dan termotivasi agar bisa memajukan kebudayaan bersama-sama. Dan mungkin teman-teman juga butuh mengetahui bahwa dari hasil kemarin Google Form yang kita lihat, pendaftaran peserta itu mencapai sampai 239 peserta. Walaupun mungkin saat online sekarang masih terhitung ya, ada berapa orang mungkin ini sudah sampai 30, ada operator 49 ya. Mudah-mudahan terus bertambah karena tujuan utama kita adalah sosialisasi ke semua kalangan. Oke, selanjutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya ini, kenapa kita menampilkan 3 narasumber ini? Mungkin ya ada yang bertanya, kenapa sih kita menampilkan orang Eropa untuk bisa menyajikan soal kebudayaan Bengkulu? Terus mengapa sih orang Bandung yang kita tampilkan di sini? Lalu kenapa sih anak muda yang kita juga coba untuk tampilkan di sini? Nah, saya akan coba menjelaskan sedikit saja. Sebenarnya Mr. Gerard de Graaf yang kita coba untuk jadikan narasumber di sini adalah seorang dokter mata yang bekerja di Rumah Sakit Rotterdam. Tapi beliau banyak sekali melakukan kajian terhadap kebudayaan, terutama jalur kereta dan jalur emas di daerah Indonesia, daerah-daerah Indonesia. Nah, beberapa publikasinya itu berkaitan dengan jalur rel kereta yang ada di seluruh Nusantara. Sangat menarik dan bahkan bukunya sudah tersebar secara online, bisa teman-teman lihat di sana. Jadi dari hal ini kita pastinya menyimpulkan, loh kenapa orang bule saja, orang luar sangat tertarik dengan kebudayaan kita, khususnya Bengkulu dalam hal ini. Kok mereka bisa mengkaji, kenapa kita tidak yang dari berasal daerahnya sendiri? Begitu. Makanya kita beranggapan agar
sangat baik nih kalau kita menampilkan orang bule ke dalam sebagai narasumber dalam webinar kali ini. Jadi beberapa informasi yang dia miliki pun ternyata sangat-sangat original, arsip-arsipnya, bahkan foto-fotonya. Oke, yang kedua, kenapa Ibu Lia yang kita tampilkan di sini? Beliau dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai arkeolog, peneliti arkeolog yang cukup terkenal di arkeologi nasional. Jadi secara nasional dia sudah sangat terkenal dan kami sangat mengapresiasi itu. Dan harapan kami, karya-karya beliau itu bisa menjadi inspirasi bagi kami ke depannya. Mungkin saja nanti kajian tentang Lebong bisa belajar banyak dari karya-karyanya Ibu Lia tentang arkeologi perindustrian di daerah Jawa Barat. Begitu. Selanjutnya, ada Ibu Siti Rahmana. Ibu Siti Rahmana ini merupakan seorang peneliti muda yang memang khusus mengkaji tentang Lebong Tandai. Banyak sekali yang dia kaji tentang Lebong ini, khususnya dari segi ekonomi. Jadi harusnya kita mulai melihat nih keunggulan-keunggulan yang ada dari semua penelitian yang dikaji oleh Ibu Siti Rahmana. Begitu. Mungkin untuk narasumber seperti itu, akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para partisipan yang ikut hadir kali ini. Kita benar-benar mengapresiasi rasa keingintahuan teman-teman dan Bapak Ibu peneliti di sini, karena di luar dugaan sebenarnya acara ini kami ingin tujukan untuk masyarakat yang benar-benar umum, tapi di luar dugaan banyak sekali pendaftar dari Balai Penelitian Arkeologi, Balai Penelitian Sejarah misalnya, dan BPNB, banyaknya malah peneliti. Jadi di luar dugaan ya, kita bersyukur sekali. Mudah-mudahan kami bisa menghubungkan antar peneliti mungkin, terus pejabat mungkin agar mengetahui bahwa budaya itu penting, dan masyarakat umum agar bekerja sama dan berkoordinasi untuk memajukan kebudayaan. Begitu. Terus, oke, demikianlah sambutan saya mewakili teman-teman komunitas. Dan pesan kami adalah mari kita bersama-sama membebaskan ilmu pengetahuan sejarah dan budaya. Dengan membebaskan sejarah, ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan, semoga kita bersama-sama bisa maju bersama. Oke, semoga kita bisa terus mentransmisikan kebudayaan kita. Akhir kata, terima kasih banyak untuk seluruh partisipan dan semua orang yang sudah berturut serta dalam kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gaya Mentari yang sudah menyampaikan kata sambutannya, di mana kita bisa mengetahui apa yang menjadi latar belakang, tujuan, serta output yang diharapkan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut adalah kata sambutan dari salah seorang Dewan Pembina Gaganga Institute yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ahmad Kennedy SHMH, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bang Ken. Kepada Bang Ken, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang kami banggakan tentunya komunitas dari Institut Gagana Institute, Dinda EN sebagai pemandu webinar pada hari ini. Anak muda yang luar biasa, Bang Ken bangga gitu. Dan juga tentunya Mbak Lia serta adik-adik yang lain, Bang Ken panggil adik-adik aja, yang peneliti-peneliti muda, serta tadi dari negeri Belanda yang sudah menjadi narasumber juga yang kita banggakan. Hadirin sekalian peserta webinar pada siang sore hari ini yang kami cintai dan banggakan. Tentunya sebagai orang yang beriman dan beragama, kita ucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Rencana kita, dan ini rencana yang bagus dari karangan peneliti
kalangan ilmuwan yang tentunya dan juga sejarawan, budayawan, dan juga pemerhati dapat tentunya berkumpul bersama dalam webinar ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin sekalian, para peserta yang Bangken cintai, atas nama tentunya pribadi sebagai senator yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu dan juga atas nama lembaga DPD RI, kami menyambut baik suatu pertemuan webinar pada siang menjelang sore hari ini. Ya, mudah-mudahan misi yang dibawa oleh Institut Keagamaan ini sendiri dapat berjalan dengan baik dan menjadi pintu pembuka bagi kita untuk mengenal lebih dalam tentang budaya dan sekaligus potensi-potensi yang mungkin bisa kita angkat menjadi daya ungkit ya untuk ilmu pengetahuan, untuk pengembangan kewilayahan, dan sekaligus mungkin ya untuk pengembangan ekonomi berbasis kepariwisataan. Maka kami menyambut dengan baik. Dan tentunya sebagai senator dan juga sebagai salah satu pembina dari institut, Bangken mengharapkan ini benar-benar selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Kita gali Dek Gaya, DEN ya, dan juga panitia dan dari adik-adik di institut, tolong rumuskan dan berikan masukan. Jadi rekomendasi. Jadi nanti DN ada rekomendasi. Jadi ada rekomendasi, ini saran Bangken sebagai pembina, rekomendasi internal itu kepada Institut Keagamaan dan rekomendasi ke pihak-pihak lain, termasuk ke Bangken sebagai senator dari DPD. Jadi rekomendasi dan pihak-pihak yang bisa kita berikan rekomendasi. Dan termasuk ya kepada dunia perguruan tinggi. Sehingga ini bisa menjadi kabar atau informasi yang bisa tentunya menjadi penggugah untuk kita bicarakan bersama. Nah, ini harapan Bangken kepada para peserta, dan Bangken sekali lagi bangga ya. Mudah-mudahan ini webinar ini bukan webinar yang terakhir, tapi webinar yang bisa berkelanjutan. Nah, Bangken sekali lagi menyambut dengan baik. Dan kita mungkin nanti dengan narasumber dari Belanda bisa kita dalami tentang bagaimana kita membangun heritage tourism meaning. Jadi kita bangun peluang usaha, peluang untuk kita membangun ekonomi berbasis kepariwisataan dengan tambang ini atau tambang yang memang sudah mendunia dan sekaligus tentunya menjadi potensi untuk kita angkat. Nah, tentu ini hal yang sangat bagus. Jadi budaya kita, sejarah kita, dan potensi kita itu bisa menjadi daya ungkit untuk kita kembangkan menjadi potensi wisata yang bisa membangkitkan Provinsi Bengkulu. Nah, terakhir saya juga mengharapkan kepada Institut Keagamaan, jadikan Bengkulu sebagai lokus pembangkitan informasi budaya, sejarah, dan Bengkulu untuk Mbak Lia ya. Bengkulu ini full sejarah dunia, sejarah kebangsaan. Jadi Mbak Lia, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Bengkulu ya. Karena yang menjahit bendera pusaka itu Bengkulu dan monumen kebangsaan itu ada di jantungnya kota Bengkulu. Jadi 3, 4, 5, 6 bulan yang lalu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia itu monumen Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera pusaka. Nah, jadi mudah-mudahan itu juga menjadi bagian nanti Mbak Lia dengan kawan-kawan ya bisa menggali tentang Bengkulu sebagai kota pusaka. Jadi menjadi kota pusaka dan juga menjadi tentunya juga kajian sebagai akademisi. Saya rasa demikian ya, adik-adik sekalian dari Institut, Bangken ucapkan selamat, DEN ya, sukses ya, sukses. Jadi kita hari ini
Tapi Bang Ken juga mohon maaf, karena Bang Ken ini ada meeting lagi nanti, dan mungkin ada yang dari staf DVD yang meneruskan. Jadi nanti mohon maaf tidak bisa ngikuti sampai selesai, karena ada agenda-agenda yang lain. Tapi sekali lagi luar biasa. Bang Ken doakan sukses, dan Bang Ken doakan ini membuka jendela, pintu-pintu sejarah dan budaya bagi Provinsi Bengkulu. Sukses ya, terima kasih, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Ken yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan dapat menjadi bahan renungan, bahan pemikiran bagi kita bersama untuk memajukan sejarah dan kebudayaan Bengkulu khususnya ke depan. Berikutnya adalah penutup. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, sebelum kita masuk kepada acara inti, marilah kita tutup terlebih dahulu acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi webinar oleh para narasumber, dan untuk hal ini akan dipandu langsung oleh moderator. Yang dalam hal ini akan bertindak sebagai moderator adalah teman kami, Ibu Pelesneria Utami MED. Kepada Bu Palis, waktu dan tempat kami persilahkan. Joget dulu. Ikan pais kelaponyo mudo, dibungkus daun talas rapi-rapi, dikebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo, makan ke nasi putih pane-pane, ulam ke jering mudo. Rasonyo oi lemak nian, makan sebungkus samo-samo, nasi sepiring udah habis, raso nak tambung. Rasonyo oi lemak nian, badan keringin niti-niti, sambalnya pede tambah lagi, habis segalo. Ikan pais kelaponyo mudo, dibungkus daun talas rapi-rapi, dikebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo, makan ke nasi putih pane-pane, ulam ke jering mudo. Rasonyo oi lemak nian, makan sebungkus samo-samo, nasi sepiring udah habis, raso nak tambung. Rasonyo oi lemak nian, badan keringin niti-niti, sambalnya pede tambah lagi, habis segalo. Rasonyo oi lemak nian, makan sebungkus samo-samo, nasi sepiring udah
rasona tambu rasonyo oi lemah nian badan keringin niti sambalnya pede tambu lagi abis segalo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Valis Neria Utami. Teman-teman bisa panggil saya Valis dan saya yang akan menjadi moderator dalam acara webinar kita yang yang berjudul Mengenal Jalur Emas di Lebong Bengkulu untuk Hindarkan Karat pada Sejarah Bangsa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Ketua Panitia Ibu Gaya Mentari dan juga kepada Kaganga Institut yang telah mempercayakan saya menjadi moderator pada acara webinar ini. Jujur, ini pengalaman pertama saya menjadi moderator dengan tema yang budaya, seperti itu. Dan tadi saya lihat di kolom chat ada yang bertanya, ini ada lagu Ikan Pais, ini lagunya tentang apa ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi lagu ini lagu yang berjudul Ikan Pais. Nah, ikan pais itu adalah salah satu makanan khas dari Provinsi Bengkulu. Jadi di situ dijelaskan bagaimana proses pembuatannya, lalu gimana rasanya dan bagaimana cara mengkonsumsinya. Nah, di situ di lirik akhir tuh ada juga tuh dijelaskan bahwa kalau udah coba satu, kepengen nambah lagi, apalagi kalau udah pakai sambal sama jengkol. Nah, gimana nih teman-teman peserta yang sudah makan siang? Semoga sudah makan siang semuanya ya. Dan kita sudah siap untuk mendengarkan materi dari 3 pemateri yang luar biasa ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja ya ke pembicara pertama, yaitu Ibu Lia Nuralia. Selamat datang, Ibu Lia Nuralia. Selamat datang, Mbak Valis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu, maaf sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit izin untuk membacakan kurikulum vitae Ibu ya, Bu. Baik, pemateri kita yang pertama adalah Ibu Lia Nuralia SSM Hum. Beliau lahir di Garut tanggal 5 November tahun 1972 dan saat ini bekerja di Balai Arkeologi Jawa Barat. Riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1-nya di Sejarah Universitas Pajajaran dan S2 di jurusan Arkeologi UI. Lalu pengalaman publikasi 2 tahun terakhir, yang pertama di tahun 2019 itu ada karakteristik tipe morfologi arsitektur rumah tinggal kolonial kawasan pemukiman Panglejar, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Lalu yang kedua ada Rumah Sakit Pasir Junghun, arsitektur khas bangunan perkebunan peninggalan zaman Hindia Belanda. Yang ketiga, kebudayaan hibrid masa kolonial di perkebunan Batu Lawang Banjar. Dan yang keempat, struktur konsep dalam pola bangunan kebun Panglejar. Lalu di tahun 2018 ada 3 publikasi. Yang pertama, Traces of the History of South Cisarua Plantation, Archive and Inscription of the Dutch Tomb in Kebon Jahe, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lalu yang kedua, Bangunan Perkebunan Teh Zaman Belanda di Jawa Barat, Kajian Arkeologi Publik. Yang ketiga, interaksi sosial asosiatif pada rumah tinggal kolonial di Kota Purwakarta. Baik, silakan kepada Ibu Lia untuk mempresentasikan materinya dan waktunya kurang lebih 15 menit, Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Valis. Bengkulu itu adalah Sumatera bagian selatan ya. Lanjut, dibuka, Mbak. Ini letak Jawa Barat dan Banten ya, Jawa bagian barat, Jawa Barat dan Banten ada di ujung Pulau Jawa. Kemudian di sini juga ada saya munculkan lokasi Bengkulu ya di Sumatera. Lanjut, Mbak. Di sini
saya menampilkan satu mengenal warisan industri di perkebunan di Jawa Barat abad 1920. Itu komoditinya beraneka ragam, ada kopi, kina, teh, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Kemudian yang saya sedikit pahami tentang ini, mungkin ada sedikit yang saya dapat data dari Arsip Nasional, ini baru-baru ini, yaitu mengenai warisan industri pertambangan di Bengkulu abad 1920, terutama tambang emas dan tambang perak. Lanjut. Ini yang saya dapatkan, beberapa keterangan mungkin di sini akan lebih jelas lagi. Kalau masalah Bengkulu itu dijelaskan oleh Mr. Gerard dan Ibu Siti Rahmana. Ada beberapa keterangan yang saya peroleh, itu tambang emas Lobong Donok Bengkulu, tambang batu mulia tahun 1897-42, kemudian ada eksplorasi pertamanya yaitu di Lebong Donok ya, Bengkulu. Ini seperti ini akhir abad 19. Kemudian lanjut. Nah, ini beberapa foto lama. Nah, ini foto lama yang saya peroleh baru-baru ini, belum lama, beberapa hari, dari teman yang ada di Arsip Nasional. Ada beberapa, banyak sekali mungkin. Cuma kemarin itu karena di arsipnya itu lagi PSBB, jadi tidak bisa dicari lebih dalam atau lebih banyak. Jadi yang saya temukan hanya beberapa, yang bisa saya peroleh arsipnya itu hanya beberapa foto saja. Sementara untuk dokumen dan petanya belum bisa saya peroleh. Lanjut. Ini ada foto yang saya peroleh, itu tentang, ada foto tentang tempat lansiran kereta lori tambang emas dan perak di tambang sawah Bengkulu. Di sini tampak lanskap wilayahnya, kemudian ada beberapa lori di atas rel. Lanjut. Kemudian ini beberapa foto juga, ini ada menunjukkan tentang alat angkut atau alat transportasi. Kemudian juga ada bulatan peraknya. Lanjut. Kemudian di sini juga kita tampak foto tentang bak atau kereta berjalan. Yang pertama di Bengkulu, yaitu di tambang sawah Bengkulu. Kemudian di sini juga ada lokasi tambang emas Lobong Donok di Rejang Lebong Bengkulu. Lanjut. Ini juga ada beberapa foto lainnya, seperti tampak dalam keterangan fotonya, yaitu tempat kerja sementara, kemudian ada terowongan atau jalan masuk tambang emas. Lanjut. Ini ada beberapa foto juga, ini di mana lokasi di Bengkulu juga, tentang tambang emas dan tambang perak. Mungkin sedikit, kalau kita melihat dari data yang foto ini, kita bisa melihat dari bentuk bangunan, kemudian juga kita bisa melihat dari mesin atau alat-alat yang digunakan dalam industri pertambangan ketika itu. Kemudian kita juga bisa melihat lanskap wilayahnya, di mana tambang itu diusahakan. Mungkin itu sedikit gambaran aja bahwa foto lama yang kita temukan itu bisa berbicara banyak. Tentu saja untuk bisa memahaminya, kemudian bisa memaknainya, kita harus punya dukungan data lainnya, terutama dokumen dan keterangan-keterangan lainnya. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang beberapa yang sudah saya tampilkan tadi, beberapa foto yang baru saja saya peroleh. Di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan pertambangan Bengkulu itu, kalau kita maknai secara sementara ya, sederhana, itu akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Bengkulu. Tentu saja, untuk menjelaskan sejarah tersebut harus didukung dengan data-data lain. Dan ini baru saya hanya menampilkan saja di sini beberapa foto yang mungkin nanti bisa diteliti lebih dalam untuk bisa memahaminya dan memaknainya. Lanjut. Jadi di sini, yang pertama sekali kita lakukan adalah ketika kita ingin belajar sejarah, ingin mengetahui bahwa sejarah itu penting bagi kehidupan kita, kita harus mengenali dulu. Dalam hal ini, kalau dalam studi arkeologi, pendekatan arkeologi adalah wujud fisik atau kebendaan yang bisa kita peroleh untuk mengenali. Kemudian setelah mengenali, setelah kita melihat secara lebih dalam, kita berusaha untuk memahami. Tentu saja pemahaman ini akan kita benar-benar peroleh dengan data lain, dengan dukungan data lain.
terutama dari arsip, dan tentu saja yang paling penting lagi adalah kita bisa mengunjungi lokasinya, apakah jejak budaya tersebut masih ada, apakah jejak warisan industri itu masih bisa kita temui dan kita telusuri. Tentu saja mungkin para peneliti yang dekat ya, yang ada di Bengkulu dan di Sumatera secara umum bisa langsung menemui di lokasi tersebut. Mungkin nanti Mr. Gerard atau Bu Siti yang bisa menjelaskan lebih dalam, karena memang sebenarnya kalau kajian atau wilayah kajian Balai Arkeologi Jawa Barat tidak sampai Bengkulu. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang Bengkulu, tidak asing bagi saya, karena saya dulu sebelum bekerja di Balai Arkeologi Jawa Barat, saya pernah bekerja sebagai peneliti sejarah lisan di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Persaudaraan Padang, atau sekarang menjadi BPNB Sumatera Barat ya. Tapi kajian waktu itu yang saya lakukan adalah tentang sejarah lisan. Jadi tidak ke arkeologinya, tapi lebih ke sejarah lisan. Jadi saya menggali beberapa data sejarah dari orang-orang yang masih hidup, yang masih bisa kita wawancara. Mungkin itu penjelasan sedikit saja. Jadi Bengkulu ini memang tidak asing bagi saya kalau untuk melihat sejarahnya. Nah, kembali lagi ke mengenali dan memahami. Di sini yang saya tampilkan adalah foto lama di arsip. Dan saya ketahui di situ ada tiga ada tiga penjelasan. Apa saja sih pertambangan emas atau perak di Bengkulu itu, namanya dan di wilayah mana. Jadi di sini saya bisa mengetahui walaupun melalui foto lama, yaitu ada namanya Tambang Sawah, kemudian Simau dan Lebong Donok. Dari foto juga kita bisa melihat ada lokasi atau tempat lansiran, ada alat angkut, ada bulatan perak atau emas yang diproduksi dari industri tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat gimana bentuknya bak atau kereta berjalan untuk mengangkut hasil produksi tersebut. Kemudian juga ada lokasi tambang emasnya, ada bangunan tempat kerja, ada terowongan, dan lain-lain. Nah, apakah warisan industri pertambangan emas dan perak di Bengkulu masih ada sekarang? Itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang lain. Kemudian bagaimana jejak warisan industri pertambangan emas dan perak di Bengkulu pada masa sekarang juga tentu saja para peneliti Bengkulu sendiri yang bisa langsung masuk ke lokasi bisa menjelaskannya lebih mendalam. Sementara di sini mungkin saya hanya share sedikit saja pengetahuan dan data yang saya peroleh. Nah, dari kita setelah mengenali kemudian sedikit memahami, kita mungkin akan timbul rasa cinta. Kita akan mencintai, dan tentu saja ketika kita sudah melakukan penelitian lebih dalam, ya dari rasa cinta itu kita akan melihat apa sih makna yang ada di balik semua jejak budaya tersebut, terutama jejak warisan industri di Bengkulu. Dari situlah kita mampu memaknainya. Mungkin di sini saya akan berusaha untuk memaknai warisan industri masa kolonial tersebut dari hasil penelitian yang telah saya lakukan di Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung Barat, dan lebih khusus lagi mungkin saya akan lebih fokus kepada jejak budaya industri lainnya selain pabrik, maksud saya itu yaitu permukiman, atau lebih khusus lagi kepada rumah tinggal yang pernah ditinggali oleh pejabat tertinggi di perkebunan di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat dan Banten, yaitu rumah administratur. Oke, lanjut. Nah, di sini akan saya berusaha memaknai dari warisan industri perkebunan yang ada di Jawa bagian barat tersebut, yaitu satu bangunan penting, yaitu tokoh penting atau pejabat tertinggi di perkebunan, yaitu memahami struktur sosial masyarakat perkebunan melalui rumah administrator perkebunan masa kolonial di Jawa bagian barat. Tentu saja ini bukan kawasan Bengkulu, tapi ini bahasan yang memang kajian saya rutinitas kerja di kantor itu di Jawa bagian barat, tapi mungkin ini bisa saya share sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman saya di lapangan sehingga menjadi bahan perbandingan untuk warisan industri yang ada di Bengkulu. Lanjut. Mungkin di sini kita sedikit memahami apa sih sejarah perkebunan itu. Pengertiannya yang sangat sederhana ya, yaitu sejarah perkebunan adalah sejarah kolonialisme Eropa di Asia termasuk di Indonesia. Itu terjadi terutama ketika industri berkembang di tanah jajahan atau di daerah koloni, khususnya di Indonesia. Itu pada abad 1920 ketika kaum liberal mencapai kemenangannya dan efeknya berdampak ke daerah koloni sehingga lahir Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang memberi kebebasan kepada para pengusaha swasta asing untuk menanamkan modalnya di daerah jajahan, khususnya di Indonesia. Disinilah puncak kejayaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Dengan pesatnya pendirian perkebunan, lahan-lahan hutan yang tadinya tidak berpenghuni, lahan-lahan liar, kalau menurut
Sartono Kartotirjo itu. Jadi dibuka hutannya, dibabat dan diolah, dikelola, ditanami tanaman industri, tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia menjadi perkebunan besar. Jadi disinilah kita juga bisa memahami bahwa perkebunan besar itu adalah aspek terpenting bagi negeri Belanda karena surplus ekspor komoditas perkebunan telah berhasil mengisi kekosongan kas negara. Jadi Belanda bisa maju, bisa berkembang, bisa bangkit karena adanya pasokan dari daerah koloninya dengan komoditas ekspornya yang laku di dunia sehingga menghasilkan banyak sekali uang atau pundi-pundi emas ya untuk kejayaan mereka. Nah, itu terutama yang data yang berhasil saya peroleh, terutama perkebunan besar itu adalah perkebunan swasta milik asing, bangsa Eropa dan bangsa Cina ya. Kemudian sebelumnya sebenarnya telah berdiri perkebunan besar di Nusantara ini yang dikuasai oleh pemerintah waktu itu. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Agraria 1870 berubah menjadi tanah erpah yang jadi tidak hanya diusahakan oleh pemerintah kolonial tapi swasta juga ikut menanamkan modal di sini dan sangat berkembang pesat, dan itu adalah hasil dari kebijakan pemerintah kolonial juga dengan memberi hak sewa, hak mewariskan dalam waktu yang sangat panjang itu sampai 75 tahun. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa perkebunan ketika itu adalah merupakan enklave tersendiri, seperti kalau dalam tanda petik sebenarnya negara dalam negara, dia sangat tidak tersentuh dan tidak bisa disentuh oleh hukum pemerintah kolonial ketika itu, karena perkebunan sendiri memiliki kebijakan sendiri, dia dikasih hak istimewa istilahnya ya oleh pemerintah kolonial, sehingga bisa berkembang pesat, mandiri dan tidak tersentuh sama hukum pemerintah saat itu. Lanjut. Nah, mungkin di sini juga ada yang bertanya, apa sih bedanya perkebunan dan kebun? Di sini mungkin saya mengutip dari pendapatnya Sartono Kartotirjo dari bukunya. Perkebunan itu adalah secara sederhana ya di sini sistem perekonomian pertanian komersial. Sementara kebun itu adalah sistem perekonomian pertanian subsisten atau tradisional, pra-kapitalis, pra-industrialis. Jadi di sini juga saya ingin menekankan bahwa sejarah perkebunan adalah sejarah imperialis dan kolonialis bangsa Eropa terhadap bangsa Asia. Kemudian pada masa Hindia Belanda ketika itu, bangsa Belanda melalui sistem atau kebijakan khusus, yaitu kalau di daerah Jawa Barat itu terkenal dengan Prengerstelsel ya, terutama saat itu di daerah Priangan, Bandung Selatan itu kopi ya yang sangat terkenal, kemudian kina, disusul dengan teh dan karet, dan akhirnya dalam satu perkebunan itu bisa banyak komoditas, itu tergantung dari permintaan pasar internasional juga dari kebijakan. Satu bagian penting dari jejak budaya perkebunan, jejak warisan industri di masa kolonial, itu rumah administratur. Karena administratur adalah penentu ya, penentu berhasil tidaknya komoditas itu berjalan dengan baik, menghasilkan produksi yang sangat besar sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ini adalah merupakan pejabat tertinggi di perkebunan. Kemudian rumah administratur sendiri menjadi ikon ya, atau dalam sini sumber ilmu pengetahuan tentang berbagai hal, tentang sejarah, tentang budaya, juga tentang arsitektur. Karena kalau kita melihat secara sepintas aja, bangunan rumah administratur itu yang ada di lokasi kebun, seperti yang tamat dalam gambar di sebelah sini, itu adalah rumah administratur perkebunan Cinyiruan. Waktu itu komunitasnya Kina. Dia berada di kaki gunung, kemudian di tanah yang lebih tinggi, sehingga menunjukkan powernya, menunjukkan kekuasaannya. Rumahnya besar dan megah dengan gaya khas perkebunan, selalu ada mungkin di berbagai macam kebun selain di Cinyiruan dan Kertamanah juga adalah ada perapian ya, karena mungkin itu disesuaikan dengan kondisi alam ya, kondisi alam suhu yang rendah sehingga membutuhkan kehangatan, dan khusus untuk rumah ADM ini terletak tersendiri ya. Ini dari foto lama ini yang saya lihat, ini adalah rumah administratur perkebunan Cinyiruan yang produksinya kina dan sekarang udah gabung dengan perkebunan Kertamanah, dan komoditas utamanya adalah teh. Karena kina mungkin di sini itu sedang mengalami penurunan, jadi produksinya menurun drastis. Jadi di sini adalah teh ya komoditas utamanya. Lanjut. Nah, dari beberapa penelitian yang telah saya lakukan,
saya menemukan di lokasi ya rumah administrator yang masih difungsikan, baik fungsi asalnya sama dengan fungsi asalnya sebagai rumah pejabat tertinggi di kebun maupun sudah berubah fungsi. Ada yang sudah menjadi kantor atau ada juga yang sudah menjadi mes atau rumah yang disewakan umum. Di sini ada sekitar 29 rumah administrator yang masih ada, yang masih terpelihara dengan baik dan masih difungsikan dalam berbagai fungsinya. Lanjut. Dari beberapa rumah administrator yang sudah saya temukan, di sini ada beberapa yang saya tampilkan. Mungkin di sini karena saya ingin melihat struktur, juga saya di sini akan menampilkan beberapa rumah pejabat yang ada di bawahnya, kemudian rumah karyawan. Jadi di situ tampak ada perbedaan baik dari bentuk fisiknya, dari gaya arsitektur maupun dari tata ruang dalam, tata letaknya di dalam permukiman emplasemen dan jumlah ruang yang ditemukan. Di sini saya ambilkan contoh satu rumah administrator di Panglejar. Sekarang fungsinya sama, masih sebagai rumah administrator, walaupun sekarang istilahnya sudah berubah. Kebun Panglejar itu berada di bawah PTPN 8, dan sekarang istilah administrator sudah berubah menjadi manajer. Mungkin itu hanya kebijakan perusahaan aja, alasan sesungguhnya saya juga kurang paham karena ini ada kebijakan perusahaan. Di sini tampak rumah administrator dari satu sisi, dari bagian muka. Kemudian ini peta udara, foto udara ya, peta lokasi emplasemen Kebun Panglejar. Kira-kira rumah administrator ada di daerah ini. Ini di sini ya, ada di center. Di sekelilingnya ada rumah-rumah baru, rumah asisten updeling atau rumah wakil administrator, rumah sinder dan lain-lain. Ini adalah tanah yang lebih tinggi dari jalan raya. Di sini ada jalan raya Purwakarta, Bandung Purwakarta. Di sini ada pabrik lamanya, pabrik teh, dan ini pabrik barunya yang dibangun tahun 84. Sementara pabrik lamanya sekarang udah menjadi IHT ya, atau gudang yang telah dibangun dari catatan arsip juga dibangun sekitar 1920-an. Di sinilah kita bisa melihat wujud fisiknya sampai sekarang ini masih berfungsi. Dan ini adalah bagian ruang dalamnya. Ada beberapa ruangan, rumahnya cukup besar dan bagian atapnya juga cukup tinggi. Kemudian kita bisa membandingkan dengan rumah karyawan. Ini adalah rumah jejer 10, dibilangnya jejer 10 karena emang berjejer 10 rumah sebagai rumah buruh kebun dan buruh pabrik, rumah karyawan. Dari wujud fisiknya kita bisa melihat langsung rumahnya volumenya kecil dengan bentuk yang sangat sederhana, dengan ruangan yang sangat minim. Mungkin itu bisa kita dari sedikit sini aja bisa dimaknai secara langsung bahwa di sini ada terjadi perbedaan antara kontradiksi. Di sini ada besar, kecil, luas dan tidak luas, mungkin itu gambaran sederhananya. Lanjut. Di sini juga ketika saya memasuki kebun Pangheotan, ini juga produksinya waktu itu teh dan kina, dan sekarang yang menjadi andalannya juga teh, karena kina sudah tidak produksi lagi. Ini adalah rumah administrator yang juga dibangun sekitar awal abad 20 juga, yaitu 1920-an. Di sini tampak. Tapi sekarang fungsinya sudah tidak rumah administrator lagi atau bukan rumah manajer lagi, tetapi sudah menjadi villa ya, atau bentuk fisik kita bisa melihat dari foto ini bentuknya masih asli. Mungkin ada sedikit yang penggantian komponen rusak saja. Lanjut, Mbak. Nah, ini beberapa rumah administrator yang saya temukan di lokasi kebun. Balik ke administrator yang slide sebelumnya, Mbak. Ini. Saya hanya ingin menunjukkan betapa megahnya, betapa indahnya gaya arsitektur rumah administrator perkebunan ini. Ini sebagian besar ada di lokasi kebun, di dalam, di kaki gunung, atau ada di lereng gunung. Di sini ada emplasemen yang sangat bagus dengan permukiman yang sangat lengkap. Jadi tidak hanya rumah-rumah tinggal, tapi ada fasilitas-fasilitas lain. Ada puskesmas, ada sarana olahraga, dan lain-lain. Mungkin kalau kita yang belum masuk ke dalamnya, kita tidak akan pernah tahu bahwa di ketinggian atau di lereng gunung, di balik gunung yang kelihatannya tampak sepi, ketika kita masuk ke dalamnya,
kita akan menemukan permukiman yang sangat tertata rapi. Mungkin itulah gambaran bahwa kemajuan teknologi, kemajuan ilmu secara bangun gedung-gedung atau rumah-rumah tinggal di Indonesia ini. Salah satunya ini di permukiman emplosemen di perkebunan. Mungkin kalau di Bengkulu sedikit berbeda ya, perkebunan teh atau apa, mungkin letaknya tidak di pegunungan atau tidak di puncak bukit, tapi yang saya temukan di Jawa Barat ini khususnya, dia ada di puncak bukit, di dalam lokasi kebun yang jauh dari jalan raya, walaupun sekarang udah terbuka secara umum. Kalau menurut catatan arsip, dulunya ini mungkin daerah yang terisolir ketika belum dibuka perkebunan, belum dibangun rumah-rumah oleh pemerintah Belanda atau oleh pengusaha-pengusaha besar Belanda ketika itu. Dan ini yang saya temukan, ini contohnya di Sinumbra, ini di Cinyirua, kemudian ini di dulunya Rancasuni, sekarang udah gabung dengan Ranca Bali, dan ini di Purbasari Lama, sekarang udah gabung dengan Purbasari Baru yang terdiri dari beberapa kebun. Lanjut Mbak Alis, maaf. Nah, waktunya kurang lebih 2 menit lagi ya Ibu. Oke, mungkin saya minta sedikit ya, karena mungkin strukturnya belum saya tampakkan. Ini ada di Sukamaju, lanjut Mbak di struktur maju, lanjut Mbak cepat aja, terlalu ya, cepat aja. Lanjut Mbak. Saat ini ada di Sukamaju, di Maju, perkebunan Gutama lainnya. Ini di Sedep, teh, daerah Bengkulu juga mengenal Bosca, ini rumah yang pertama dibangunnya. Dan ini yang sekarang kita temukan, masih terawat dengan baik, walaupun bukan rumah administrator lagi. Lanjut. Ini beberapa rumah sinder, mungkin di sini ingin saya membandingkan, ini rumah administrator, ini wakil administrator, ini rumah sinder, ini rumah karyawan, dan ini sekolah ya sebagai fasilitas umum ketika itu. Yang masih saya temukan, ini rumah karyawan terlama yang saya temukan di Malabar, masih dalam bentuk aslinya, rumah hitam disebutnya atau bedeng hideng kalau dalam bahasa Sunda. Kemudian lanjut Mbak Falis, maaf mungkin ada sedikit waktu. Ini juga rumah pejabat menengahnya, ini ada di Kertamanah, ini rumah kina terbuat dari bahan pohon kina. Ini juga ada beberapa rumah sinder lainnya. Lanjut. Ini rumah karyawan, beberapa rumah karyawan. Lanjut Mbak. Mungkin saya memaknainya berusaha untuk memasukkan konsep untuk memahami dari wujud fisik bangunan rumah administrator itu. Di sini saya melihat dari siapa penghuninya dulu, kemudian dari daerah bangunan, dari gaya arsitektur, bahan bangunan, teknologi yang digunakan, dan lain-lain, kemudian dari pola tata letak rumah, kemudian dari bagian bangunan, dan dari jarak antar bangunan yang ada di lokasi. Lanjut. Di sini saya bisa memaknainya. Di sini tampak struktur sosial pada masa Hindia Belanda berdasarkan pada stratifikasi sosial yang ada di penduduk Hindia Belanda ketika itu, yang terbagi ke dalam 3 golongan. Ini ada golongan Eropa, Timur Asing, pribumi, dan lain-lain dengan berbagai keistimewaannya. Kemudian golongan Eropa di sini juga terbagi menjadi 2, ada Eropa totok dan peranakan, tentu saja peranakan yang diakui secara resmi pemerintah. Di sini Timur Asing, kita ada Cina, Arab, India, dan lain-lain, dan pribumi itu adalah penduduk Indonesia, atau kalau di Jawa Barat itu adalah orang asli Sunda ya. Kemudian di sini tampak bahwa dari bentuk fisik aja kita bisa melihat sangat hierarkis ya, dari besaran rumah, dari gaya, dari pola atau tata letak bangunannya. Nah, pada awalnya itu struktur sosial perkebunan itu hanya terbagi 2 golongan, yaitu pemilik modal dan para pekerja. Pemilik modal tentu saja bangsa Eropa, dan para pekerja adalah kaum pribumi. Kemudian berkembang menjadi ada beberapa lagi, jadi ada melebar, di sini ada Aufsichter, Flugbas, dan Kuli. Aufsichter adalah pengawas, dan ini adalah biasanya ditempati oleh orang-orang Eropa atau kulit putih. Kemudian Flugbas, ketua rugu buruh, ini oleh pribumi, termasuk yang membawahi beberapa kuli atau buruh kebun atau buruh pabriknya. Lanjut Mbak. Ini adalah gambaran secara umum ya, struktur perkebunan zaman Hindia Belanda secara umum. Dimulai dari yang sangat sederhana, kemudian berkembang karena memang perusahaan berkembang, membutuhkan banyak tenaga kerja atau tenaga ahli, sehingga muncul seperti ini secara umum. Di sini ada employer atau wakil administrator sebagai kepala tanaman, seorang ahli juga di sini. Kemudian muncul beberapa sinder, ada sinder Abdeling, sinder TUK, pabrik, teknik, dan lain-lain. Di sini juga ada kepala pengawas, ketua buruh, ini menjadi mandor pribumi. Mandor juga terbagi lagi dari beberapa, ada mandor besar, ada wakil mandor, dan kuli pun di sini ada kuli kebun dan kuli pabrik, dan selanjutnya berkembang lebih jauh. Lanjut. Ini gambaran seperti mungkin sama seperti
slide sebelumnya. Mungkin ada sedikit penjelasan. Ada beberapa istilah yang berubah. Administrator atau administrator sekarang menjadi manajer di Jawa Barat ya, ini khususnya. Kemudian ada Sinder juga menjadi asisten administrasi sebagai Sinder TUK. Sinder Abdeling juga asisten Abdeling. Kemudian juga ada beberapa perubahan mungkin ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan sekarang. Lanjut. Ini struktur secara umum ini sudah saya tampilkan sebenarnya ini ya, hanya sedikit penjelasan saja di sini. Secara umum ada beberapa bagian di sini. Sinder kepala, nah istilah yang pernah muncul juga sebagai wakil administrator, sebagai kepala tanaman juga. Ini istilah yang berubah disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Sama ini adalah khusus di daerah Panglejar. Mungkin di setiap kebun ada kesamaan secara umum tentang organisasi perusahaan ini atau struktur sosial di perkebunan ini. Tapi yang di Panglejar khusus ini ada beberapa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya juga ada berbagai macam. Tapi sebenarnya ini polanya masih melestarikan pola lama atau tradisi lama, tradisi organisasi perusahaan zaman Belanda. Walaupun sekarang orang-orangnya tentu saja berubah. Ini semuanya diduduki oleh bangsa Indonesia sendiri. Kalau dulu batasnya itu dari pengawas ke atas, pengawas, Sinder, employee, sampai administrator adalah orang-orang kulit putih. Kemudian kalau dari mandor ke bawah adalah pribumi. Lanjut. Mungkin di sini penjelasan yang secara ininya, ini sih ada pengelola pemilik sama seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Lanjut, Mbak. Maaf mungkin ini waktunya jadi. Nah, di sini mungkin yang saya ingin tegaskan adalah ya apapun objek arkeologis atau bangunan bersejarah apapun yang kita temui adalah kita untuk biar kita lebih menjiwai, lebih bisa mencintai adalah pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mengenali. Mengenali di sini tidak hanya yang kita lebih bisa tidak hanya melihat atau dengan video, bahkan apalagi di masa sekarang teknologi sudah maju, sehingga kita tidak akan kehilangan data. Ketika bangunan itu hancur secara alamiah atau sengaja dihancurkan, kita akan tetap punya data, punya sumber untuk anak-anak kita atau generasi mendatang bahwa pernah di sini ada jejak budaya yang akan membawa kita ke alam atau ke masa lalu, sehingga kita bisa tentu saja otomatis akan mencintai. Kita akan mencintai berarti kita akan merawat, melestarikan jejak budaya tersebut sebagai bukti sejarah yang penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dari sini kita akan berusaha memaknai apa sih makna yang terkandung di balik wujud fisik tersebut. Di sinilah kita akan mengenal warisan sejarah dan budaya industri perkebunan masak, mengetahui sejarah kebudayaan Indonesia secara khusus di perkebunan, secara umum sejarah Indonesia. Kita juga akan mengenal warisan budaya perkebunan itu apa saja. Di sini yang saya tampilkan cuma rumah tinggal, mungkin itu banyak sekali, sebenarnya data banyak banget yang saya peroleh. Kemudian di sini juga kita akan mengetahui sebagai sumber ilmu pengetahuan, yaitu arsitektur bangunan perkebunan, karena ada kekhasan ya. Kemudian kita juga akan mengenal kawasan perkebunan seperti apa bentuknya. Mungkin kalau Bapak Ibu atau adik-adik dibawa ke kawasan perkebunan akan takjub. Kita akan melihat, wah, betapa majunya saat itu perumahan karyawan yang sangat tertata. Jadi tidak hanya seperti kalau bentuk arsitekturnya, misalnya rumah karyawan seperti rumah tradisional Sunda ya. Tapi kalau melihat dari teknologi yang digunakan, kita akan melihat bahwa di situ ada metode cut and fill ya di rumah karyawan itu mata. Nah, disinilah juga terakhir kita akan mengetahui situs perkebunan dan kita akan berusaha untuk melestarikannya, merawatnya sebagai bukti sejarah yang penting. Lanjut. Nah, ini mungkin ini sebagai saya hanya contoh aja penerapan atau aplikasi dari mengenali, mencintai dan memaknai itu. Ini kalau jejak bangunan perkebunan Malabar atau perkebunan teh di Priangan khususnya itu yang sampai sekarang menjadi tempat wisata, tempat sumber ilmu pengetahuan atau penelitian, ada beberapa. Mungkin karena ini waktu tidak bisa saya jelaskan semuanya. Di sini juga kita akan melihat bahwa
warisan budaya industri di masa lalu itu bisa kita manfaatkan di masa sekarang. Selain dari untuk sumber ilmu pengetahuan juga kita bisa alhamdulillah sekarang juga kita punya undang-undang khusus, yaitu undang-undang tentang pelestarian benda cagar budaya. Kemudian kita bisa bentuk pemanfaatan untuk sekarang itu tentu saja ada pariwisata, ikan, tempat pelatihan dan lain-lain, karena di kebun itu kita tidak hanya mengenali budaya fisik, jadi non fisik juga ada di situ. Kemudian kita tidak hanya melihat bangunan atau tinggalan industri itu dari bangunan pabrik atau rumah, coba kita juga melihat warisan industri, warisan produksi, tata cara produksi. Kemudian di sini juga kita bisa mengenali teknologinya. Kita akan bisa mempelajari teknologi masa lalu dibanding dengan masa kini. Mungkin selain ini hanya perbandingan aja, tentu saja dengan warisan industri di Bengkulu khususnya juga bisa dimaknai. Oke Mbak, bisa dilanjut slide-nya? Oke. Nah, ini mungkin udah saya uraikan tadi. Jadi sebagai sumber daya ya. Ini mungkin udah jadi sebagai sumber daya ya. Belajar kita akan dibawa untuk mengenal sumber daya dan menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah masing-masing. Tentu saja ini akan menumbuhkan rasa cinta ke daerahnya sekaligus mencintai Indonesia secara umum. Ini mungkin yang kita perlukan di masa sekarang ini. Seperti kita ketahui mungkin ini sedikit melenceng ya, atau mungkin ada kaitannya bahwa pelajaran sejarah itu sendiri sudah hilang dari kurikulum SD, SMP, SMA. Mungkin ada pelajaran sejarah dalam mata pelajaran IPS ya, dan itu pun tidak bisa didalami lebih. Jadi ya sedikit saya sebagai sejarawan sebenarnya ya, dan pecinta arkeologi sangat miris lah dengan kondisi sekarang karena kurikulum itu dihilangkan. Mungkin pemerintah punya kebijakan sendiri, mungkin itu juga bisa dijelaskan oleh pemerintah, tapi sampai sekarang saya sangat miris karena kita kehilangan ruh ya, kehilangan ruh. Anak-anak kita ini tidak lagi mungkin belajar sejarahnya hanya sedikit saja, hanya permukaan saja, sehingga sulit untuk mengenali peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia ini, termasuk di Bengkulu dan di Jawa Barat. Jadi saya sebenarnya ingin sekali menumbuhkan rasa cinta kepada negara ini dengan belajar sejarah. Ketika kita belajar sejarah, kita akan melihat bahwa kita itu punya sumber daya, punya teknologi yang sangat baik. Demikian Mbak, mungkin itu sekilas gambaran saja. Maaf, penjelasannya mungkin sedikit meloncat-loncat karena waktu juga dari para peserta, juga dari para peneliti yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ibu Lia atas penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak. Singkat saja, berarti memang dari sekarang perlu bagi kita untuk menumbuhkan rasa mengenali dan memahami, sehingga nanti akan tercipta rasa mencintai, memaknai, dan juga akan mungkin melestarikan peninggalan budaya untuk future generation, untuk generasi di masa yang akan datang. Terima kasih Ibu Lia atas materinya. Untuk sesi tanya jawabnya nanti akan setelah selesai semua pemateri ya Ibu. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan ke pembicara yang kedua, yaitu Gerard de Graaf. Mr. Gerard. Oke. Are you still with us? Hello, Mr. Gerard. Yes, can you hear me? Okay, sure, yeah. I can hear you clearly. How are you? Thank you, very well. And you? I'm very well too. And what time is it now in Holland? At the moment, May it is I know? 10 minutes past 9 in the morning. Pardon? Oh, in the morning. Okay, good morning then. Good morning.
And Okay, Mr. to- Gerard. yes, Okay, before we start the presentation, I'm going to read your curriculum vitae. Okay? yeah, Yep. Okay. In bahasa Indonesia. yeah, okay, no problem. So our listener can understand. Oke, baik. Untuk pembicara yang kedua, ini ada Mr. Gerard de Graaf. Dia lahir dan besar di Enschede. I'm so sorry if I pronounce it wrong. Enschede, Netherlands in tahun 1961. Dan pengalaman publikasinya mulai dari tahun 2000 sampai 2020 itu kebanyakan di Indonesian Mining Railways. Ini kalau saya terjemahkan jalur pertambangan Indonesia tahun 1849 sampai 1958, tentang sejarah jalur kereta dari pertambangan di Indonesia. Dan studi beliau tentang pertambangan emas dan juga jalur railways-nya atau perkeretaannya di Bengkulu, Sumatera, itu dimulai dari tahun 2008 sampai 2020 dan mungkin akan dia teruskan penelitian ini sampai future publication, sampai di masa yang akan datang. So, okay, Mr. Gerard, I'm going to give you time around 15 to 20 minutes to give the presentation. Okay, so you can speak in English, and then after that I'm going to paraphrase or summarize it in bahasa Indonesia. Okay, please. Thank you. Gaia Mentari is having my presentation, and currently I don't see her. Okay, wait. She is preparing Yes. right now your presentation. Okay, can you see the presentation? Yeah, I can. Okay, okay, good. Good. I would like to share with you the hidden railway in Bengkulu. Can I have the next slide, please? Yeah, I want to contribute my presentation to Mrs. Anne van Rumt. She passed away 5 years ago, and she used to live as a little girl with her parents in Lebong Tandai from 1924 to 1932. And she kindly left all the photographs she had from this period to me. And for all her life, she was asking herself why to conserve them till she met me. Next slide, please. Yeah, I think most of my background is already shared. In daily life, I'm not an historian, but sorry, I Gerard. Sorry, Gerard. Rotterdam. Yes. Gerard. Yeah. I'm so sorry, but your voice is resonates. Do you have the computer on with you? Okay. I also have the problem with your voice resonating. If it's possible. Okay. If it's possible, can you turn off one of your device so the voice is delivered clearly? My mobile is off. Okay. Is it better now? Still not good now. Okay. Is it better now? Not good. I'm so sorry. Not good. Yeah. And now? Also still with the echo? Sorry. Okay, sorry. Give us a moment. Yeah, I have to coordinate with the operator first. Sorry. Good.
Any improvement? Okay. Can you I think check it's better it for now. us? Yeah, it's better now. Yes. Good. Yes, it's better now. Okay. I think most of my Thank you. background was already shared. In daily life, I work in Rumah Sakit Mata in Rotterdam. I am active in railway heritage since 1969. My interest in mining and mining railways started after visiting a coal mine in Belgium in 1978. And from 2000, I started to do research on railways of coal mines in the Netherlands and Indonesia during the colonial years in order to make a book. And this book, Indonesian Mining Railways, will be launched in April upcoming. For this book, I did research in the National Archive in The Hague, in the ANRI in Jakarta, and also I visited almost every mining location of coal mines in Indonesia. Can I have the next slide? During the research, I used the annual reports of the Mijnwezen Authority. And on paper, I met the railway of Napel Putih to Air Simau to Lebong Tandai in 1910, where they were stating that they opened the railway. And in another part, it was stated that it was a 33-kilometer long railway. And I got curious. And in 2009, I had a little bit more time, and I decided to go to Napel Putih, and all my friends in the Netherlands said, you can forget it, there is nothing left anymore, but I ignored their remarks, and I went. Can I have the next slide? And instead of finding nothing, to my big surprise, I found a still operating railway, which at the time was more than 100 years old. And I asked the people if I could join them to Lebong Tandai, and I was kindly accepted to go there. Next slide, please. It was a beautiful and astonishing trip through virgin jungle. Next slide, please. And I wanted to know some more on the gold mines in the Bengkulu province. There have been 4 gold mines in the colonial times. If we go from right to left, the most right cross is the governmental gold mine Tambang Sawah near Muaraman. A little bit more left is the gold mine Rejang Lebong at Lebong Donok. One more to the left was the gold mine in Lebong Sulit. And the most left is the Simau gold mine in Lebong Tandai. Next slide, please. The private gold mines in Bengkulu were all the property of the Mijnmaatschappij Lebong Goud Syndicaat. And they had 3 daughters, Mijnmaatschappij Simau, Rejang Lebong, Ketaun, in Lebong Sulit. And in later years, the Mijnmaatschappij Simau had a daughter, the Mijnmaatschappij Gloembok. Next slide, please. I will share with you the railway Napel Putih to Lebong Tandai. The railway and the traction inside and outside in the mine in Lebong Tandai, and the transport by the rope railway between the mine in Gloembok and Lebong Tandai. The Mijnmaatschappij Simau was, by the way, a very profitable gold mine. It was bringing the most profit for the shareholders. But the shareholders had hardly any idea that the mine was so extraordinarily remote, and even in newspapers it was stated that the shareholders should have a little bit more gratitude
to those who were working very far away from civilization, deep in the Sumatran forest. Next slide, please. Building the railway went more or less like this. Prefabricated sections of 6 to 7 meters long. You could easily lift them up with a number of people and bring them to the location where they had to be used. This, by the way, is not in Bengkulu, but it is in the Medan area at a palm plantation. But anyway, it gives you an idea how railways, light railway, industrial railway was built in the early days. Next slide, please. Since the railway in Lebong Solid was already existing, it was decided to build the railway for the Mijnmaatschappij Simau, starting at Air Ukau, working up to Lebong Supit, there crossing the river, and the bridge that was used there, you see it left below, is still existing. And then they were working up north to Lebong Tandai and working more south in the direction of Napal Putih. And on the right side, you see the buildings and the mine in Lebong Solid, where everything started. Next slide, please. It was a huge work. 4 tunnels had to be made. Here you see the most smallest tunnel, the tunnel Sampit. About 50 bridges had to be made in Europe, shipped to Sumatra and then be connected together. Some of the bridges are only 2 to 3 meters, but there are also bridges of 10 to 15 meters in length. Next slide, please. For the traction, the mine used steam locomotives, originally 2 from the German factory Jung, but later another 2, which were a bit bigger and stronger, were purchased in order to improve the traction on the line between Napal Putih and Lebong Tandai. This image, both images are made in Lebong Tandai around 1925. Next slide, please. Passenger transport in the early days, when no steam train was running, was done with this horse tramway. And the little girl you see left below is Miss Anne van Rumpt when she was about 5 years old. And the man with the hood above her was her father, and her father was the administrator at the time of the company. Next slide, please. In order to improve the speed of the passenger transport on the line, the Mijnmaatschappij bought motorcar in Amsterdam from a bicycle factory, Simplex. They had 3 of them, and these cars could run 60 kilometers an hour. And with them, in about 30 to 40 minutes, you could go from Lebong Tandai to Napal Putih. And I think this design has inspired the people in Lebong Tandai later to make the motor cars they are using now. Next slide, please. Another view in Lebong Tandai with the 3-axle Jung steam locos, the younger ones. Within background, the Passar. And as you see, the Passar right above is still existing. Next slide, please. Another view in the jungle with one of the Simplex rail cars. We estimated about 400 to 600 of these rail cars were sold to Indonesia. One is still existing in mint condition at Pabrik Gula Jatiroto,
and another one in Cepu at the Forest Railway. Yeah. For larger passenger transport, they bought a Ruhrtaler diesel locomotive, also German-made. And there were some larger wagons to transport larger groups. Some of the wagons have later been used when the Dutch disappeared and the Australian Indonesian mining company started to dig the ore. Next slide, please. And under the Australian Indonesian supervision, they had much more comfortable wagons and Austrian locomotives from the Jenbach company. And you can still find two of these locomotives, one in Lebong Tondai, left below, and the other one is hidden in Napal Putih. You can see it behind the palm. But it's nice to see that many remains of all the railway structures are still available. And in my opinion, Napal Putih and Lebong Tondai is the most precious mining operation of the colonial times, because both the railway, the buildings, etc., almost everything is still there. Next, please. Transport in and outside the mines. When walking in the valley in Lebong Tondai, you see only part of it. This is a map of 1915, and left above you see that they were going deep inside the hills in both horizontal and also vertical connections, and this also on both sides of the river. Next, please. Another view on the operation, an aerial view. Below the line goes to Napal Putih, and most of the operation, the etc., was on the right side of Sungai Lusang. But in Dutch archives, maps like these of the operation can be found. This is a map that was presented in the annual report of 1915. It's laying in an Amsterdam archive. Next, please. To run trains inside the mine, the company bought two American compressed air locomotives from the Porter Company in Philadelphia. Compressed air locos have the advantage that they are not wasting the air by any gas or whatever. Since it is air, it cannot explode, so it was a very safe way of operating trains inside the mine. Compressed air locos in Indonesia are very rare. They were only also used at the coal mine Bukit Asam in Tanjung Enim. The technique goes back to about 1850 and was improved after 1890. In the Netherlands, a couple of hundred were used, but in Indonesia it was limited to only 11, and two of which in Lebong Tondai. And they were used for about 15 years, and then they used diesel locomotives. Next slide, please. This is one of the German-built Ruhrtaler diesel locomotives. They had a special part to prevent the dirty smoke coming out. It was cleaned, so rather safe to use inside the mines. The locomotive itself has gone, but the bridge it just passed is still there in Lebong Tondai. Next, please. One of the mining openings with a special sign, you see it on the left.
to warn for the compressed air locomotive to come out. After Indonesian independence, they did not use anymore the diesel locomotives, but they were using battery operated locomotives from an Australian company. And if you look careful, you can find the frame of one of the battery locomotives. Next, please. Yeah. The Gloombuk mine is next to Lebong Tandai, more up in the hills. And in order to prevent the mijnmaatschappij Simau for bankruptcy in case the investment would not run out properly, mijnmaatschappij Simau founded a separate company, so in case it would go wrong, only the mijnmaatschappij Gloombuk would go bankrupt. And because it was more high, it was impossible to use a normal railway, and they operated a cable railway, a rope railway. Next, please. Yeah, we are looking down from Gloombuk to Lebong Tandai, and the black lines are the cables. Right below, you see a number of these wagons to be used on the rope railway. And one of those wagons left below, you can still find in the village of Lebong Tandai. Hardly anyone knows the history of this piece. Next, please. A little bit of processing the ore in the early days. In the beginning, there was even no compressed air. It was really hard labor for the, I think, mainly Javanese population to get the ore out of the rocks. Later, compressed air was used. The ore was transported by rail to the crushing installation, which we see on the right above. And after crushing the stones, cleaning and washing started on the washing tables, which we see on the right below. Next, please. Yeah. Compressor. It was a special compressor building, both for the compressed air locos and to be used in the mine itself. Electricity was needed in many ways. I think from about 1910, electricity was used. Here we see the first central district, which was at the bridge where the village more or less started. And below we see the building of the second central district, which was built in 1924. It's no longer in use as a central, but the building itself is still there. Next, please. Mr. Gerard, I am so sorry to tell you, but you have around 3 more minutes left. Okay, no problem. I'm going to make it. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. There is no commercial mining anymore. The local population are operating the former mines for themselves in a more simple way. Next, please. Many remains of the past can still be found in Lebong Tandai, like these silo buildings. Next, please. Some images of the same buildings from the past. Next, please. A view from the hill where the hospital was located. It was located especially very high in the mountains to be a little bit more cool. But in the middle left, you see the silo buildings, which I showed in the previous image, still existing. Next, please. Another view on the railway inside Lebong Tandai. Next, please. You can say a lot about the people, but they do have a sense of humor.
because even in the primitive way of transportation, they have an executive class. Next, please. The virgin jungle is here still existing, but part of the line is now already in the middle of oil palm plantations. Next, please. It's a very adventurous trip. Every now and then, next please. Every now and then, can I have the next? Yeah, the railway is interrupted by earthquakes. Next please. Yeah, the question is there is a future for Lebong Tandai and the railway? In my opinion, they are a unique example ensemble in Indonesia. And last year, no, 2 years ago, Sawalunto got UNESCO World Heritage status. I think Lebong Tandai deserves the same. It might also help to stop further damage on the forest. The railway will definitely need restoration. And I think also Lebong Tandai can be a nice location for ecotourism. Also, I would like to advise to do some further study on Lebong Tandai after 1950. And what I am doing here, trying to find old people, oral history can be of good use. And it's good time to find people who can tell from their own experience. Next, please. Terima kasih banyak for inviting me. Okay, thank you, Mr. Gerard, for the presentations. It was an impressive presentation because even me from Bengkulu province, I was born here. I didn't know much about the history of Lebong Tandai. So thank you for you to present all the picture, all the story, and hopefully it can enrich our knowledge and the participants about the history of Bengkulu and Indonesia for general. Thank Happy you, to Mr. help Gerald. you. Thank you. And for a question session will be held around maybe 4 to 20. We are going to have a little break, and then we continue to the one more speakers, and then Yes. question and answer. So please stay with us till the end of the webinar. I do. Thank you. Oke, baik kepada teman-teman peserta semuanya, tadi ada beberapa poin-poin menarik dari presentasinya Mr. Gerard. Salah satunya yang saya highlight di sini adalah betapa Lebong Tandai ini Indonesia maksudnya pertambangan Lebong Tandai ini bisa menjadi potensi untuk wisata sebenarnya. Apalagi kalau dilihat dari foto-foto dan sejarah-sejarahnya itu sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Dan Gerard sendiri juga menyarankan untuk ada kalau bisa penelitian lebih jauh lagi tentang topik yang seperti ini. Seperti itu ya teman-teman.